Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, torehan hat-trick di laga terbaru membuat Ahmad memimpin daftar top skor Manchester United di ajang Premier League menggeser Bruno dan Rashford. 1. Amad Diallo 6. 2. Bruno Fernandes 4. 3. Marcus Rashford 4. 4. Alejandro Garnacho 3. 5. Joshua Zirkzee 3. Kabar selanjutnya, rencana Napoli adalah meyakinkan Alejandro Garnacho untuk bergabung dengan mereka dan kemudian berharap Manchester United menurunkan permintaan harga mereka untuk sang pemain Gianluca Di Marzio. Ya kali pemain mulai nyetel gini malah berharap dijual murah. Kabar selanjutnya, lebih memilih Manchester United daripada City. Beberapa tahun lalu, MU memutuskan untuk menjualnya ke West Ham tapi ia menolak pindah. Bro hanya mencintai klub ini dan memimpikannya klub ini sedari kecil, big respect Harry. Kabar selanjutnya, Napoli dan Chelsea telah menanyakan tentang attitude Alejandro Garnacho sebagai bagian dari penelitian mereka terhadapnya. United tidak sedang dalam pembicaraan dengan klub manapun dan tidak akan menerima tawaran dengan harga murah. Matlaw, Telegraph. Kabar selanjutnya, Juventus telah memberikan pendekatan resmi kepada United untuk Zirkzee. Pinjaman dengan opsi pembelian, yang mencakup gajinya plus biaya pinjaman, tetapi klub belum terbuka untuk melepasnya. Zirkzee ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Mentalitasnya selalu diapresiasi oleh Amorim, Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Amorim tentang apakah dia marah kepada para pemain ketika dia meninggalkan ruang ganti lebih awal untuk babak kedua. Saya pikir hal terbaik yang harus dilakukan untuk membantu para pemain adalah tetap tenang, coba jelaskan apa yang perlu kami ubah. Maka kami akan punya waktu untuk marah kepada mereka. Hari ini, tentu saja, kami tidak bermain bagus di pertandingan ini. Babak pertama, kami sangat menderita, tapi saya merasa beberapa pemain kelelahan dan ketika mereka lelah, mereka berusaha dan saya memiliki tanggung jawab untuk mencoba membantu mereka. Itu adalah peran saya yang saya keluarkan sebelumnya, selain itu karena saya ingin memberikan instruksi kepada Anthony. Kabar selanjutnya, Satgas telah mengidentifikasi bahwa pembangunan kembali Old Trafford dapat meningkatkan kapasitas stadion saat ini menjadi 87.000, sementara pembangunan baru dapat meningkatkan kapasitas menjadi 100.000. Kedua opsi tersebut masih dalam peninjauan, dan klub akan memutuskan pendekatan yang mereka inginkan sebelum musim panas. Lebih dari 50.000 supporter United yang disurvei, 52% mendukung pembangunan stadion baru, manut. Kabar selanjutnya, FA Youth Cup, full time, Manchester United U18, 5-2 Preston North End U18. Gol dari, Chindo Obi 2 kali, Amir Ibrahimov, Jack Fletcher, Mundro. Di babak selanjutnya, Manchester United akan menghadapi Chelsea. Kabar selanjutnya, Rashford menjauh dari kesepakatan dengan AC Milan, setelah klub tersebut fokus mendatang Walker. Matteo Moretto. Kabar selanjutnya, Juventus sudah dapat Kolo Muani. AC Milan fokus ngejar Kyle Walker. Dortmund bisa jadi opsi Rashford karena mereka baru saja melepas Donyell Malen. Barcelona mungkin perlu menjual pemain dulu untuk mendatangkan Rashford. Opsi terakhir, terima tawaran Saudi. Kabar selanjutnya, inilah mentalitas yang MU butuhkan, pantang menyerah dan haus akan kemenangan. Ruben Amorim pelan-pelan akan perbaiki semuanya. Biarkan Amorim memasak. Kabar selanjutnya, Luke Shaw akan kembali dari cedera dalam 2 minggu ke depan. Manchester Evening News. Kabar selanjutnya, pemain Afrika pertama yang mencetak hat-trick untuk Manchester United di Liga Premier. Pemain Afrika pertama yang mencapai 2 digit GA Liga Premier untuk Manchester United. Pemain Manchester United pertama yang mencetak hat-trick Liga Premier sejak Cristiano Ronaldo pada tahun 2022. Amad Diallo. Kabar selanjutnya, Matthijs de Ligt, masih tahap awal bagi tim untuk berkembang. Apa yang kami lihat dalam beberapa pertandingan terakhir adalah semangat tim. Tak pernah mudah untuk membalikkan keadaan dalam suatu pertandingan, dan saya senang dengan hal itu hari ini. Kami tahu kami harus bermain lebih baik, tapi 3 poin adalah yang paling penting. Di babak pertama, mereka menekan tinggi, mereka memenangkan semua duel, itu sulit bagi kami. Untungnya bagi kami, mereka mulai kelelahan menjelang akhir dan kami bisa memanfaatkan itu. Kabar selanjutnya, tidak butuh waktu lama, Christian Eriksen memberikan assist ke Amad Diallo untuk mencetak gol keduanya. Eriksen hanya butuh 8 menit untuk memberikan asisnya. Masterclass. Kabar selanjutnya, Jeremy, pernyataan Man United tentang rencana pembangunan stadion.
Satuan tugas memutuskan bahwa Old Trafford yang dibangun kembali dapat meningkatkan kapasitas stadion yang ada menjadi 87.000, sedangkan stadion yang dibangun baru akan memungkinkan kapasitas mencapai 100.000. Kedua opsi tersebut masih dalam pertimbangan, dan klub akan memutuskan pendekatan yang lebih disukai menjelang musim panas. Pernyataan klub tentang survei penggemar mengenai rencana stadion. Sebagai bagian dari pekerjaan kelayakan, lebih dari 50.000 penggemar United disurvei, kelompok fokus dibentuk, dan hari terbuka diadakan di Old Trafford untuk menginformasikan pekerjaan gugus tugas. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% pendukung bersikap positif tentang ambisi untuk membangun stadion kelas dunia di jantung distrik stadion yang telah diregenerasi. Pernyataan klub tentang stadion baru yang potensial. Data tersebut juga menunjukkan bahwa stadion baru di Old Trafford menjadi pilihan mayoritas penggemar yang menanggapi, dengan 52% menyatakan dukungan untuk opsi tersebut. Pembangunan kembali stadion yang sudah ada lebih disukai oleh 31%, dengan 17% lainnya tidak yakin. Konsultasi juga diadakan dengan masyarakat setempat, lebih dari 60% dari 1.000 warga yang disurvei merasa proyek tersebut dapat membawa manfaat positif bagi daerah tersebut. Semua pihak mengakui pentingnya konsultasi ini dan keterlibatan lebih lanjut direncanakan untuk tahun 2025 seiring klub semakin dekat dengan arah pembangunan stadion. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, Ugarte benar-benar lelah sejak menit pertama, Anda bisa melihatnya saat dia berlari mencari bola. Saya harus membantu pemain. Terkadang kita lelah bukan hanya tubuh tapi juga pikiran. Kabar selanjutnya, Chelsea telah menanyakan tentang Alejandro Garnacho. Ini adalah salah satu dari banyak opsi yang dipertimbangkan. David Ornstein, The Athletic. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, Anda selalu percaya. Saya harus percaya. Namun dengan adanya peluang, misalnya, Anthony gagal mencetak gol, maka Anda akan merasa bahwa, ayo kita jalani lagi, malam yang sulit dengan lini pertahanan kami. Semuanya masih begitu segar, 3 kekalahan yang kami alami. Namun kami berhasil membalikkan keadaan dan pada akhirnya, kami tidak memainkan permainan yang bagus, tetapi jika Anda melihat semua peluang, saya pikir kami pantas menang. Namun kami harus banyak berkembang. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho tidak secara aktif berusaha meninggalkan Manchester United meskipun ketidakpastian mengenai masa depannya semakin meningkat. Samuel Luhus MAN. Kabar selanjutnya, legenda Manchester United, Denis Law meninggal dunia pada usia 84 tahun. Dia mencetak 237 gol untuk United, hanya Sir Bobby Charlton dan Wayne Rooney yang mencetak lebih banyak gol. 404 penampilan, 237 gol. Ballon d'Or, RIP, Legend. Kabar selanjutnya, Alphonso Davies yang dikaitkan dengan Manchester United kini akan memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 2029. David Ornstein, Florian Plettenberg. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 Januari tahun 1998, Lisandro Martinez lahir di Gualeguay, Argentina. Ia digait Manchester United di bursa musim panas pada tanggal 27 Juli tahun 2022 dari Ajax dengan mahar senilai 47 juta pound, dengan ia mendapatkan kontrak selama 5 tahun. Happy birthday, Licha. Kabar selanjutnya, next match, Manchester United vs Brighton. Premier League 22/38, Old Trafford, Manchester, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kick-off pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live video. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 Januari tahun 1964, untuk pertama kalinya The United Trinity, George Best, Denis Law, Bobby Charlton bermain bersama saat menang 4-1 di kandang West Bromwich Albion dalam ajang Premier League. Law mencetak 2 gol, sementara Charlton dan Best masing-masing cetak 1 gol. Laga ini menjadi inspirasi untuk patung The United Trinity di Old Trafford. Kabar selanjutnya, Jamie Carragher, Kobbie Mainoo harus tetap dipertahankan karena ia memiliki potensi untuk menjadi pemain hebat, sedangkan untuk Garnacho, saya tidak yakin. Jika klub menerima tawaran yang menggiurkan untuknya, saya rasa menjualnya bukanlah hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah besar. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 Januari tahun 2008, Ryan Sauchros resmi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Stoke City dengan mahar transfer senilai 1 juta pound. Sauchros sempat mencicipi 2 penampilan resmi bersama tim senior United.
Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang apakah dia mengkhawatirkan Rasmus Højlund. Saya pikir ini masalah tim. Ini bukan hal baru. Kami tidak cukup berbahaya. Saat kami memulai petualangan ini bersama, Rasmuslah pemain yang mencetak gol. Saya pikir ini lebih merupakan masalah tim daripada masalah Rasmus. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 Januari tahun 2003, gol Fergie Time yang dicetak oleh Diego Forlan mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1 melalui umpan Juan Sebastian Veron. Kabar selanjutnya, Manchester United bersikeras Alejandro Garnacho tidak akan diizinkan meninggalkan Old Trafford dengan kesepakatan harga yang lebih murah bulan ini. Matt Law, Daily Telegraph. Kabar selanjutnya, resmi, Joe Gil bergabung dengan Charlisle United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.